Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku sekalian kelas 6 di SDN 1 Pelampang Rejo. How are you today? I hope you fine. Anak-anakku sekalian, siap semangat untuk pembelajaran kali ini? Ya, pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran kedua, tetap pada tema 1, subtema 1. Materinya adalah kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan, sekarang kita khusus mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau disebut kawin atau seksual. Kita lanjut. Nah, ini pada perkembangbiakan tumbuhan, yaitu khusus untuk perkembangbiakan secara generatif atau kawin, itu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu terjadi penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Ya, penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Kemudian setelah terjadi penyerbukan, terjadilah pembuahan. Yang kita ketahui bahwa serbuk sari ini adalah sel kelamin jantan dan putik adalah sel kelamin betina. Jadi tadi jatuhnya saja, kemudian pembuahan terjadi bertemunya atau meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bisa dipahami nih ya perbedaan antara penyerbukan dengan pembuahan. Lebih dahulu mana anak-anak, penyerbukan atau pembuahan? Iya, lebih dulu terjadi penyerbukan, kemudian terjadi pembuahan. Nah, setelah terjadi pembuahan akan menghasilkan biji atau calon buah. Kita lanjut ya. Nah, alat reproduksi tadi, setiap tanaman untuk berkembang biak secara kawin tadi mempunyai sebuah alat reproduksi. Alat reproduksi itu disebut bunga atau bagian tanaman yang disebut bunga. Jadi bunga ini adalah alat reproduksi generatif. Itu perkembangan secara seksual ya, generatif tadi yang ada pada tumbuhan. Kemudian setelah ini prosesnya tadi pembuahan ya, setelah terjadi pembuahan maka akan menjadi calon biji yang mengandung embrio. Embrio ini adalah apa anak-anak embrio? Ya, calon individu baru. Sebelum menjadi embrio biasanya disebut apa dulu? Disebut zigot ya, zigot. Kemudian berkembang menjadi embrio, berkembang menjadi calon individu baru. Nah, ini adalah bagian atau struktur dari alat reproduksi tumbuhan tadi atau bunga. Yang pertama yaitu ada benang sari. Ini disebut benang sari ini. Saya tunjuk ini benang sari. Ada tangkai sari. Jadi benang sari itu dari atas ini sampai bawah ini ya. Yang ini disebut tangkai sari dan di sini kepala sari. Pada kepala sari inilah terdapat serbuk-serbuk sari, ya. Kemudian ini adalah putik. Nah, jadi putiknya dari sini ke sini disebut putik. Ada disebut ini kepala putik, ada tangkai putik. Jadi nanti kalau benar serbuk sari ini jatuh ke putik akan masuk ke dalam sini. Ini adalah ovarium, sel kelamin betinanya ya. Kemudian ada mahkota. Ini mahkota ini biasanya berwarna cerah atau mencolok pada bunga yang berguna untuk menarik serangga, membantu terjadinya penyerbukan. Jadi serangga-serangga tersebut tertarik dengan warna-warna mahkota yang cerah atau mencolok sehingga hinggap dan akan membantu penyerbukan atau membantu benang sari jatuh ke kepala putik. Kemudian ada ini kelopak bunga. Ini berguna untuk melindungi mahkota pada saat bunga masih kuncup. Nah, bisa dipahami anak-anak ya sampai di sini? Iya, kita lanjutkan. Bunga, ada bunga lengkap. Ini disebut bunga lengkap. Bagian-bagian bunga ada bunga lengkap. Bunga lengkap itu disebut apa itu bunga lengkap?
bunga disebut bunga lengkap manakala mempunyai satu tangkai sari, tangkai bunga, kemudian kelopak, mahkota, benang sari, dan putek. Jadi mempunyai 5 bagian itu disebut bunga lengkap. Kemudian kita lanjut. Bunga sempurna. Jadi bunga sempurna manakala bunga itu memiliki benang sari dan kepala putek. Jadi syarat menjadi bunga sempurna itu cukup mempunyai benang sari dan kepala putek, sudah disebut bunga sempurna. Jadi bunga lengkap otomatis adalah bunga sempurna. Bunga sempurna belum tentu bunga lengkap. Nah, Bu, kalau ada bunga sempurna, apakah ada bunga yang tidak sempurna? Kita lihat ya. Nah, ini ada perbedaan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Persyaratan awal tadi bunga sempurna bagaimana? Ya, bunga sempurna itu apabila mempunyai benang sari dan kepala putek. Itu sudah disebut bunga sempurna. Meskipun tidak punya tangkai bunga, enggak apa-apa. Kemudian disebut bunga berkelamin ganda atau hemafrodit, atau biasa juga orang Jawa menyebutnya banci gitu ya. Jadi mempunyai sel kelamin ganda karena mempunyai sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Contohnya apa, Bu? Ya ini, contohnya adalah pada bunga sepatu, bunga kacang, bunga kapas, bunga bakung, dan bunga mangga. Sekarang kita tengok bunga tidak sempurna, itu yaitu bunga yang hanya mempunyai benang sari saja atau putek saja. Jadi tidak mempunyai kedua-duanya. Disebut bunga berkelamin tunggal. Contohnya apa? Contohnya berarti bunga kelapa, bunga jagung, bunga salak, bunga pinus, bunga pakis, haji. Jadi bunga-bunga pada tanaman salak contohnya, itu ada tanaman salak yang jantan dan ada tanaman salak betina. Jadi tanaman salak jantan itu hanya mempunyai bunga benang sari saja. Yang betina berarti hanya mempunyai bunganya hanya mempunyai putek saja. Nah, penyerbukannya nanti kita bahas, bisa juga dibantu oleh angin, air, atau juga makhluk hidup, serangga tadi, dan juga bisa dibantu oleh manusia. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Sekarang kita khusus kepada perkembangbiakan. Nah, ini proses perkembangbiakan pada tanaman itu disebut pembuahan ganda karena terjadi ini serbuk sari bertemu dengan sel telur atau sel telurnya dari putek, itu akan menghasilkan calon individu baru atau disebut apa tadi? Iya, betul, zigot dan atau embrio. Kemudian pembuahan yang kedua yaitu benang sari juga bisa bertemu dengan inti kandung lembaga yang akan nantinya menjadi endosperm atau daging buah. Biasa disebut sebagai cadangan makanan pada tumbuhan. Nah, daging buah inilah yang biasanya kita nikmati. Misalkan buah mangga. Nah, itu daging buahnya yang kita nikmati, di dalamnya itu ada biji, itulah yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan mangga baru. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut. Hasil dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu mempunyai sifat ini. Ada yang kombinasi atau perpaduan dari sifat kedua induknya, bisa juga sama persis atau tidak sama. Karena apa? Karena perpaduan tadi, peleburan dua sifat dari induknya tadi, jadi tidak bisa sama persis dengan induknya. Nih, yang kesimpulan terakhir, perkembangbiakan generatif tumbuhan melalui proses penyerbukan, yaitu jatuhnya kepala sari, jatuhnya serbuk sari pada kepala putek. Kemudian setelah terjadi penyerbukan, terjadilah pembuahan yang
akan menghasilkan apa? Zigot atau embrio ya, sebagai calon individu baru. Ini intinya tadi ya. Nanti kamu membuat resume atau rangkuman ya. Bagaimana proses penyerbukan bagian-bagian dari bunga. Tolong nanti ditulis. Kemudian jika masih ada pertanyaan atau keterangan dari Ibu Guru kurang jelas, silahkan komen di dalam grup ya. Nah, sampai di sini dulu penjelasan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Kita lanjut nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.